Ngaju pangan na asiroha diau naung magoi iya Tuhan Yesus para siroha diau naliluna iya nuaing hutada tuhaki para siroha boloni para siroha boloni. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Lawe Ponggas pada hari ini Jumat 28 November tahun 2025. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan yang maha baik atas semua kasih dan berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats kita pada hari ini tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tema kita pada hari ini adalah segala sesuatu adalah dari Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada kecenderungan sebahagian manusia jika ia berjaya, jika ia berhasil, maka ia akan membanggakan jerih payah dan kehebatannya sendiri. Mereka biasanya berkata, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena kehebatanku, tidak mungkin akan tercapai keberhasilan ini. Misalnya kalau ada sebuah kepanitiaan yang telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka ada aja yang mengatakan semuanya itu dapat tercapai karena aku ada di dalamnya. Maka dia akan mengatakan, kalau bukan karena aku, tidak mungkin dapat hasil yang baik. Hal ini adalah salah satu tanda kesombongan diri, di mana dia menganggap dirinya lebih pandai dari orang lain. Dia merasa lebih tahu segalanya dibanding dengan orang lain. Apa yang tidak orang lain tahu, dia merasa bahwa dia tahu. Dan sudah pasti dia tahu. Dan apa yang dia tahu, pasti orang lain tidak tahu. Hal ini seringkali tidak kita sadari bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran segalanya. Kesombongan itu timbul karena kita tidak tahu siapa sebenarnya sumber berkat itu. Dari mana kita mendapat berkat itu? Dan berkat itu adalah sebenarnya pemberian daripada Tuhan. Kita tidak menyadari siapa sebenarnya yang memberikan berkat itu kepada kita? Siapa sumber daripada berkat itu? Sehingga kita merasa bahwa diri kita sangatlah hebat. Hal itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada semua orang Israel yang ada di jemaat Roma. Dalam Roma 11 ayat 25 sebelum ayat firman renungan hari ini. Supaya jangan ada yang menganggap dirinya pandai, karena segala sesuatu berasal dari Allah. Itu artinya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Seperti yang disampaikan dalam nats firman Tuhan hari ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jadi segala sesuatu ditujukan untuk kemuliaan Allah, hanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhanlah kemuliaan. Tuhanlah sumber dan juga alasan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Lalu akhirnya segala sesuatu bagi Dia. Dia adalah tujuan akhir, karena segala sesuatu kembali kepadanya dan untuk memuliakan Dia selamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ternyata tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini. Kita tidak perlu menganggap bahwa diri kita lebih pandai daripada yang lain, karena segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan satu-satunya jaminan keselamatan kita juga hanya Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan memohon belas kasihan-Nya saja. Kita harus senantiasa bersyukur dan memuji Dia atas segala kasih dan berkat-Nya, sebab bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih dan setiamu yang sungguh kekal. Itulah yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hingga pada saat ini semua oleh hanya karena anugerah dan berkat-Mu kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang boleh kami pegang. Supaya kami boleh melakukan segala aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Supaya kami dapat menjalani kehidupan kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu semua yang ada pada kami adalah berasal daripada Engkau. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber keselamatan kami, sumber kehidupan kami. Berkatilah kami dalam satu hari ini untuk menjalani kehidupan kami. Dengan langkah pasti kami akan berjalan dan melakukan segala aktivitas kami. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Biarlah semua yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Berikan kesehatan kepada kami ya Tuhan, berikan kekuatan supaya kami mampu menjalani kehidupan kami ini dan mampu memuliakan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pelayanan gereja-Mu dimanapun berada pada saat ini. Biarlah semua pelayanan yang dilakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga tim multimedia kami ya Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap aktivitas mereka. Dan Engkau juga memberkati mereka supaya tetap semangat dan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pelayanan mereka. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin.